nama saya Tisna Setiawan. Saya dari kelas A akan menjelaskan materi aerob dan mitokondria. Proses pernapasan dalam hidup bisa juga disebut dalam respirasi sangat penting bagi makhluk hidup. Terlebih lagi untuk bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Salah satunya adalah untuk bisa mendapatkan energi. Dalam proses menghasilkan energi, respirasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang menjadi perbedaan utama di keduanya adalah ketergantungan terhadap oksigen. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Pengertian aerob. Respirasi aerob adalah sebuah proses reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keperbedaan oksigen O2 yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi tersebut dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan sel dalam tubuh untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, produksi, dan kegiatan lainnya. Tahapan respirasi aerob. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan glikolisis. Glikolisis, pada proses ini terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam prifut 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endorgonik dan membutuhkan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, yaitu 2 asam prifat dan 2 NADH asam yang dihasilkan dan akan digunakan sebagai bahan proses selanjutnya. Kemudian dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif juga disebut sebagai reaksi antara karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam prifat menjadi satu aksel COA. Kemudian siklus Krebs. Siklus Krebs ini sering disebut sebagai dalur asam sitrat dikarenakan pada tahap ini dihasilkan senyawa berupa asam sitrat. Tahap tempatnya berlangsung tahap siklus Krebs adalah dalam matriks mitokondria. Hasil siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain 3 ndah, 1 FADH, dan 1 ATP setiap satu asam prifat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP 6 ndah dan 2 FADH2. Kemudian transport elektron. Transport elektron atau fosforisasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NDH2 FA2 menjadi energi yang terbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tepatnya berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya membran dalam krista atau mitokondria. Untuk setiap satu molekul menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul 2 FDH akan menghasilkan 2 ATP. Jumlah NDH yang dihasilkan tiap-tiap ATP sebelumnya adalah glikolisis 2 NDH, dekarboksilasi oksidatif 2 NDH, siklus Krebs 2 NDH.
Kemudian mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang di dalamnya sel berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi pada sel pada makhluk hidup. Selain fungsi sel seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi sinyal seluler, dan hemostasis kalsium, biosintesis primidina, dan menghasilkan ATP. Istilah mitokondria berasal dari gabungan dua kata, yaitu mito dan kondrio. Mito artinya benang dan kondrio artinya granular. Mitokondria merupakan organel sitoplasma pada sel memiliki bentuk granular atau filamen. Kemudian struktur mitokondria. Mitokondria terbagi menjadi 5 struktur. Yang pertama yaitu membran bagian dalam. Membran bagian dalam adalah organel pada mitokondria yang terbentuk dari beberapa molekul kompleks ATP, sintesis, proses transport elektron, dan transport protein. Yang kedua yaitu membran bagian luar. Membran bagian luar adalah organel pada mitokondria yang tersusun dari fosfolipid bilayer yang bersifat semi permeable dan di dalamnya mengandung protein poin. Yang ketiga itu krista. Krista adalah organel pada mitokondria berupa lipatan-lipatan. Yang keempat yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran adalah sebuah ruang yang ditemukan berada di antara membran luar dan membran dalam pada organel mitokondria. Yang kelima yaitu matriks, adalah salah satu organel mitokondria yang berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian yang penting pada mitokondria. Kemudian fungsi mitokondria. Ada beberapa fungsi mitokondria, yaitu respirasi sel sendiri adalah salah satu proses melibatkan senyawa kimia yang berfungsi untuk melepaskan berbagai energi yang tersimpan pada glukosa ATP. Peran pentingnya dalam memberikan energi pada proses pemecahan glukosa tersebut. Berikut ini beberapa fungsi mitokondria lainnya. Menjaga konsentrasi ion kalsium dan membantu sel-sel mencapai fungsinya pada masing-masing dengan menjadi sebagai tangki penyimpanan ion kalsium. Yang kedua, pada sel hati, mitokondria mempunyai enzim yang berfungsi untuk mendeteksifikasi amonia. Yang ketiga itu mengendalikan berbagai siklus sel. Yang keempat, membantu pembangunan bagian-bagian tertentu dari hormon seperti estrogen dan testosteron. Yang kelima yaitu membantu proses kematian sel-sel tertentu seperti sel yang tidak diperlukan. Memiliki jumlah terlalu banyak, proses kematian sel tersebut dikenal dengan sebutan apopotis. Yang keenam yaitu mengawasi jalan proses diferensiasi, pertumbuhan, dan perkembangan pada sel. Yang ketujuh yaitu perubahan energi potensi seperti glukosa dan lainnya sebagai menjadi ATP. Energi potensial tersebut diubah menjadi energi untuk memompa jantung, mengganti sel-sel yang rusak, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu tempat terjadinya proses metabolisme oksidatif dan respirasi seluler. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dari materi aerob dan mitokondria. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.